Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Ura. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah metodologi zikrullah. Telah kita terangkan di edisi sebelumnya, zikir ini ada dua makna, yang satunya menyebut, yang satunya mengingat. Kalau menyebut, hanya menyebut nama alias deleming, menyebut-nyebut namanya, tapi nggak tahu wujudnya, tapi nggak kenal alamatnya. Dengan tujuan ini itu, agar kaya, agar bisa ngobat, agar sakti, keramat, sembuh, urusanmu lancar, kemudian hartamu bertambah, bisa kasaf, dan sebagainya. Itu zikir deleming. Artinya zikir yang di dalam harfiahnya diartikan sebagai menyebut. Ya. Padahal segala yang bernama pasti ada interaksi dengan panca indera. Ayo, apa coba di dunia ini yang bernama tapi enggak berinteraksi dengan panca inderamu? Ayo. Apa? Angin, komet, kereta api, virus, udara, kentut, semuanya pasti ada interaksi dengan panca inderamu. Ya. Karena itu hukum undang-undang dunia itu pasti memakai alat pembaca kesadaran akal dan alat pembaca gelombang virtual, yaitu panca indera. Lah ini kamu tahu nama tapi nggak ada interaksi dengan ininya, maka kamu zikirnya zikir deleming. Ya. Hanya menyebut, tidak tahu alamatnya, tidak tahu siapa yang dibalik nama itu. Dan juga lebih parah lagi adalah kau berharap ada sesuatu yang kau dapatkan dari aktivitas zikir yang ini. Amalkan zikir ini 1000 kali, nanti kamu kaya. Amalkan zikir ini sambil begini, nanti kamu akan menundukkan itu hati si wanita itu, dan sebagainya. Itu zikir deleming, hanya menyebut. Karena kamu gak kenal Allahnya yang dibalik nama itu, maka yang datang adalah gelombang iblis. Ngeri kan? Berapa persen sekarang orang yang memakai zikir deleming ini? Hampir semuanya. 99,9% manusia akhir zaman zikirnya sudah zikir deleming, zikir yang tidak memakai metodologi. Ya, zikir menyebut berarti nyebut-nyebut saja, betul nggak? Entah yang disebut nama Allah atau kalimat thayyibah, asmaul husna dan sebagainya, tapi dia nggak tahu mana yang dibalik yang dia sebut itu, alamatnya dia nggak tahu. Coba ya, dia nyebut subhanallah, tahu alamatnya subhanallah. Dia nyebut Allah, tahu alamatnya Allah. Dia nyebut la ilaha illallah, dia tahu nggak alamatnya la ilaha illallah. Dia nyebut ya latif, ya hayu, ya qayyum dan sebagainya, tahu nggak alamat itu? Nggak tahu. Kalau saya nyebut gelas, ada yang aku tuju. Kalau aku nyebut kursi, ada yang aku tuju. Genteng, walang, tembang, dan sebagainya. Pocong pun ada yang aku tuju. Lah ini kau menyebut sesuatu yang tidak kau ngerti alamatnya, tidak kau kenali zatnya, tapi kau sebut-sebut, dan kau yakini di balik nama itu ada powernya, betul nggak? Maka yang datang powernya siapa itu? Tuhan apa bukan? Bukan. Karena dia ada di Malik Yaumiddin. Lah. Dia di ujung langit tertinggi akhirat.
Maka jika engkau mengirimkan sinyal apapun itu, tapi nggak sampai kepada dia, maka logikanya bisa berbalas nggak? Nggak mungkin, namanya nggak sampai nggak berbalas. Itu zikir deleming. Zikirnya banyak orang sekarang. Ya. Ini zikir menyebut. Nah, zikir yang satunya yang ini, ya. Zikir yang bermetodologi. Yang di dalam kalimat Nabi adalah zikir ini bisa membersihkan kolbumu. Yang jika kolbumu dibersihkan, segala macam isi dalam dirimu nanti dibersihkan, maka engkau menjadi hening bening, zero, bersih dari kotoran-kotoran yang melekat pada kolbumu. Maka lanjutannya adalah engkau kembali ada hubungan dengan Allah Ta'ala sebagaimana engkau saat pertama kali dilahirkan. Bayi yang baru lahir, akalnya zero, kolbunya full. Ya. Bertambahnya waktu, maka si bayi terisi pengetahuan. Akalnya kemudian terisi dengan keinginan, dengan apa yang melekat pada yang terlihat, terdengar, cium, raba, dan rasakan. Bertambahnya waktu menjadi dewasa, maka si bayi akalnya menjadi full, kolbunya menjadi zero. Karena tertutup. Nah, yang zikir yang ini adalah mengembalikan agar kolbunya menjadi full, ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia ada beserta dengan alat membaca gelombangnya. Nah, ini yang sulit. Karena apa? Jika engkau belum dibersihkan dari segala macam kotoran hakikatmu di dalam dirimu, jika iblis dalam dirimu belum dibuang, maka seluruh ibadahmu akan sesat. Kenapa begitu? Mana logikanya? Sholat adalah positif. Tetapi jika menggandeng iblis yang negatif dalam dirimu, maka positif kali negatif akan menjadi negatif. Membaca Quran, positif apa negatif? Positif. Tapi karena menggandeng iblis dalam dirimu, maka hasilnya pun menjadi negatif. Sholat saja akan diadab dengan neraka well. Karena nggak punya nyambung, nggak ada hubungan. Hubungan kita dengan Allah adalah lewat kolbu, yaitu yang dibalik ada roh. Karena pada hakikatnya kita adalah roh. Di dalam kandungan kutipkan sebagian rohku. Nah, berarti antara roh dan yang maha roh atau rajanya roh. Nggak lagi disebut jasad, nggak lagi disebut badan jasmanimu. Maka hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan yang maha roh. Nah, sedangkan roh ada di baliknya kolbu. Maka jika kolbumu nggak bersih, mana ada hubungan? Blok, goblok. Nah, zikir yang bermetodologi adalah zikir yang membersihkan kolbumu, yaitu tazkiyatun nafs. Lihat di Al-Waqiah 79, tidak akan tersentuh Quran itu kecuali oleh apa? Roh yang disucikan. Betul nggak? Artinya apa? Engkau nggak akan ada hubungan dengan firman Allah, nggak akan nyambung jika rohmu belum dibersihkan. Paham sekarang ya? Zikir sudah kita nggak kita bahas ini. Zikir yang untuk keramat, untuk ini, nah, itu zikir deleming itu, zikirnya iblis. Biarpun orang yang keramat, haji 10 kali, ahli ibadah, tapi dia memakai gelombangnya ini, dia nggak kenal Allah, betul nggak? Logikanya. Nah, yang ini yang sulit, zikir bermetodologi. Maka logikanya, tadi kan zikir ini yang menyebut, karena apa? Nggak perlu kenal, asal sebut. Yang datang genderuwo, gerandong itu. Nah ini kan nggak tahu bedanya antara Tuhan sama setan. Asal diyakini Tuhan, dikira Tuhan. Bukan.
Kalau yang ini mesti ketemu dulu wujudnya. Wujudnya Allah di dunia ini. Makanya syahadat adalah menyaksikan wujud Allah dan Rasulullah ada di rukun Islam pertama. Ya, pertama. Habis syahadat baru sholat, zakat, puasa, hajimu. Kenapa? Jika engkau enggak settle di syahadatmu, maka engkau pun enggak mungkin bisa sholat. Betul enggak? Jika enggak tahu siapa di balik nama itu, yang Allah itu, siapa yang punya nama itu, kamu enggak akan ada hubungan, enggak akan tahu alamatnya, betul enggak? Logika, blok-blok. Kira-kira ada yang bisa tahu saya ini lagi bayangin apa? Coba kira-kira bisa enggak? Ada yang bisa? Jawab. Enggak ada yang bisa. Kenapa? Enggak tahu alamatnya, betul enggak? Itu baru satu horizontal. Anda semua nggak bisa membayangkan apa yang aku bayangkan. Padahal ini ada wujudnya yang membayangkan. Lah apalagi Allah. Allah yang punya nama ini siapa? Loh. Kalau nggak tahu alamatnya bagaimana? Saya tadi baru membayangkan lemper. Loh. Nggak kebaca nggak? Bagaimana engkau akan membayangkan Allah jika nggak tahu wujudnya? Makanya syahadat adalah penyaksian wujud Allah dan wujud Rasulullah pada rukun Islammu yang pertama. Di awal. Maka zikir yang ini menyebut namanya, menghadirkan wujudnya. Paham sekarang? Ada namanya Rabitoh. Itu bisa fokus kepada alamat yang dibalik nama itu. Namanya siapa? Allah. Itu ada yang punya nama itu. Siapa itu? Ada wujudnya. Ya, itu guru rohani yang ada di balik wujud jasmani. Maka pada gelombang jasmanimu yang terikat dengan panca indera, hadirkan wujudnya. Tapi sekilas ini seolah-olah laku syirik. Betul nggak ini? Sama seperti halnya engkau menghubungi seseorang lewat HP. Ini kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu itu teknologinya, ini dianggap orang gila. Ngomong kok sama HP. Ketawa sendiri, ngomel sendiri, nangis sendiri, betul nggak? Padahal dia ini ngomong sama HP apa ngomong sama dia yang di sana? Ngomongnya sama di sana tujuannya. Walaupun realnya dilihat orang, kita ngomong sama HP. Tapi yang dituju sana. Demikian juga engkau berzikir, menyebut namanya, melewati hadirkan gelombang wasilahnya, lewat menyamakan frekuensi dan gelombang, hadirkan wujudnya, maka sesungguhnya kau tidak lagi komunikasi dengan wujud itu. Si HP, coba ada HP ya? Coba ada ambilkan HP. Bagian, coba ambilkan tuh. Amit G. Amit. Ya. Contohnya ya. Waktu memakai HP, kita ngomong sama siapa? HP. Ketawa sendiri. Atau sedih sendiri. Tapi bagi kita yang tahu teknologi, ini sarana untuk menghubungi di sana. Betul ya? Ada suaranya. Nah, demikian juga engkau menghubungi Allah Ta'ala. Agar hubungan menyambung. Yang ini, zikir ini mengingat. Tidak lagi menyebut ya. Mengingat berarti tujuannya apa? Menghubungkan, menyambungkan, mengkonekkan. Betul gak? Nah, dia yang ada di ars, yang di ujung langit akhirat tertinggi, kau di dunia. Kalau enggak lewat teknologi, enggak akan nyambung. Blok, goblok. Jarak 100 kilo saja, kau nggak ada hubungan sama dia kalau nggak lewat nggak lewat teknologi, betul? Pakailah teknologi. Apalagi kau dengan Tuhan yang jaraknya adalah 7 lapis langit, kata Nabi, dimensional, nggak lagi berjarak angka. Artinya sudah nggak terhitung lagi berapa jauhnya, 7 lapis langit. Maka mustahil engkau ada hubungan dengan Allah Ta'ala kalau nggak lewat teknologi, kalau nggak lewat metodologi. Sebut namanya,
tapi yang telah kenal wujudnya. Maka hadirkan wujudnya. Yang dibalik wujud itu nanti ada gelombang yang menyambungkan, betul? Saya pegang HP, ngomong sama HP. Tapi sama sistem, suara saya dirubah menjadi gelombang metafisika, betul? Dan kemudian tersalur, langsung diterimalah suara saya. Assalamualaikum, di sana pun dengar. Langsung dia menjawab, waalaikumsalam. Demikian juga sama Allah Ta'ala. Blok, goblok. Maka inilah zikir yang bermetodologi. Menyebut namanya di dalam kolbumu. Bukan lagi pakai cocot. Ini sudah dunia. Kenapa pakai kolbu? Dan mematikan seluruh panca inderamu. Karena kau mau masuk ke dimensi rohmu. Atau akhiratmu. Betul sekarang? Paham? Matamu dipejamkan. Lidahmu ditekuk. Lemaskan seluruh anggota badanmu. Tutup semua. Kemudian pusatkan di satu titik. Mana itu? Oh, rahasia. Disitulah baru pintu pertama engkau memasuki kolbumu. Disitulah kau ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan otak belongormu. Dengan kolbumu itulah engkau ada hubungan. Tetapi menggandeng ordinat daripada orang yang membawa gelombang nur Allah. Jika Allah mengampiri manusia lewat nurnya, dan nurnya ada membawa, maka wujudnya Allah sama dengan man atau manusia yang membawa gelombang nur Allah tadi. Sudah kita bahas di edisi sebelumnya. Maka orang ini bukan Allah, clear ya? Orang ini bukan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah ada di balik orang ini, betul? Nah, gelas ini bukan air minum. Gelas ini yang membawa minumnya, betul nggak? Saya minum airnya lewat gelasnya dulu, betul nggak? Saya nggak minum gelasnya. Yang saya minum airnya, tapi kan air itu di balik gelas itu. Maka pertama kali berhubungan dengan air, saya hubungan dulu dengan gelasnya. Demikian juga engkau dengan Allah Ta'ala. Menghampiri hubunganmu ke sini, dari ars ke dunia, adalah lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa, yaitu sang pembawa sila. Maka arah kiblatmu adalah kepada Allah ya. Tapi Allah yang wujud di dunia, siapa? Gurumu, mursyid. Ya, adalah the man of wasilah carrier. Nah gitu, pura-pura bahasa Madura kita. Bu salah, bu bener ya. The Englishman, the kunci Inggris. Itu kunci Inggris buat bengkel. Jadi demikian ya. Ada alamat siapa yang punya nama Allah itu. Jadi nggak cuma deleming. Ini deleming diisi gelombang setan, iblis masuk. Kalau ini engkau disterilkan dulu. Makanya mesti lewat baiat. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya. Ditanamkanlah nur zikrullah ke dalam dirinya. Maka kolbu si fulan itu ada hubungan. Kenapa? Ada alat membaca gelombang di sini. Allah nggak terbaca dengan akal, betul nggak? Untuk membaca gelombang Allah mesti lewat support atau alat atau nur. Saya tanya, hubungan kita dan matahari lewat siapa? Lewat cahayanya, betul? Betul nggak ini? Kamu akan kenal matahari kalau harus lewat kenal cahayanya. Kamu bisa melihat matahari dengan melihat lewat cahayanya, betul? Lah kalau kamu dan Allah, berarti mesti lewat cahayanya juga, betul nggak? Nah, kalau kamu mau beribadah, menyembah, berabdi, zikir, doa, kalau nggak lewat cahayanya Allah, saya tanya, ada hubungan nggak? Nggak ada. Blok, goblok. Ini relatif, ini terbatas. Kau nggak mungkin bisa terbang ke sini, gelombangmu. Nyampe sini sudah mentok mati. Maka baiat itu adalah di-upgrade agar bisa masuk ke sini. Tapi rasanya seperti bangun dari tidur. Logika, kalau sama Mr. TM ini semuanya eksak.
seorang yang bermimpi di alam mimpi, di alam tidur, rasanya nyata nggak? Nyata. Karena apa? Patokan ilmiahnya nyata adalah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Di alam mimpi, dikejar anjing, lari nggak dia? Lari, cari selamat. Ya, kadang ngelempar batu, kadang panjat pohon. Kenapa? Real di alam mimpi saat bermimpi. Ya, nyata nggak itu saat di sana? Nyata. Tapi kemudian dia terbangun, masuk ke dunia, nyata nggak lagi nih? Nyata. Baru tahu mimpi tadi cuman fata morgana, ya. Kenapa? Masuk di alam kenyataan lebih tinggi. Demikian juga masuk ke dimensi roh, ya. Sama. Yang kata Nabi, orang yang mendapatkan syafaat maka akan mengalami kematian yang tidak lebih rasanya seperti bangun dari tidur. Kenapa? Hanya seperti bangun di kenyataan yang lebih nyata loh. Maka alam sebelumnya rasanya seperti mimpi atau tidur loh. Oh, aku kok bangun dari tidur. Padahal telah melewati satu alam. Betul nggak? Dari alam bawah sadar masuk ke alam sadar. Dia melewati satu alam. Betul nggak? Dari alam sadar naik ke alam di atas sadar. Maka ini menjadi mimpi. Betul nggak? Nah, dari sini pun naik begitu. Naik ke alam kenyataan. Ini cuman mimpi. Terus begitu. Sampai kau berhampir akan Allahmu sebagai kenyataan konkret. Yang fakta, nyata, realita. Bagaimana kau bisa masuk ke alam ini menjadi kenyataan? Ini akhirat kenyataan. Sementara kemampuanmu hanya sampai sini saja. Seluruh ilmumu, ibadahmu yang tidak tembus ke sini, maka hanya tertinggal di duniamu saja, betul nggak? Maka ibadahmu hanya menjadi kausalitas sebab akibat hukum dunia. Tidak bisa menembus ke sini. Logika, jika kau sekolahnya di SMP, maka ada nggak catatanmu di sekolah SMA? Enggak ada. Kamu masih SMP kok. Enggak ada namamu di terdaftar di SMA ini, enggak ada. Catatan alamatmu enggak ada di SMA, betul enggak? Itu logika. Selama kau masih ada di gelombang dunia, kamu enggak ada catatan amal di akhiratmu, betul enggak? Goblok. Ya. Maka yang dari dunia kata Nabi ada 7 lapis langit. Itu adalah proses ibadahmu. Belum makrifat, belum. Baru sinilah kau akan makrifat. Ya, ini hakikat. Maka yang telah dibaiat dikenalkanlah wujud Allah ya. Tapi rasanya seperti syirik. Seolah-olah begitu. Iya enggak? Karena kau selama ini didogma. Nah, ada wujudnya Allah. Maka kau menyebut namanya, hadirkan wujudnya, dan samakan gelombang dan frekuensinya. Clear? Sama dengan HP. Kau tekan-tekan nomor yang kau tuju. Kenapa kau tekan itu? Karena yakin nomor itu dipegang sama dia. Ada gelombang yang nyambung, betul nggak? Kalau tekan nomor itu, pasti diangkat sama dia. Nggak sama iya. Betul nggak? Maka itulah kau harus kenal alamat ordinat yang kau tuju itu. Agar kau ada gelombang, ada hubungan. Yaitu lewat gelombang metafisik. Betul ya? HP, suara yang fisik, bukannya terlihat ya, fisik itu artinya teridentifikasi dengan 5 panca inderamu. Tertranslate menjadi gelombang metafisik, kemudian resonansi dan vibrasinya dirubah lagi menjadi fisik, maka didengarkanlah sama dia. Assalamualaikum, didengar, detik yang sama, dia menjawab, waalaikumsalam. Jarak 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1.000.000 kilo, hubungannya langsung nggak? Langsung. Ayo, oke. Maka hubungan yang mentransfer fisik ke alam metafisik, maka berpeluang hubunganmu akan langsung, betul? Karena lewat gelombang. Gelombangnya tersalur lewat media rambatnya, yaitu nur. Maka jika kau menghubungi Allah Ta'ala, mesti lewat wasilah atau nur. Maka saya tanya,
Hubunganmu langsung nggak saat kau menyebut namanya, hadirkan wujudnya, samakan frekuensi dan gelombangnya, maka langsung nggak itu? Langsung. Itulah teknologi, itulah thariqah. Prinsip dasar thariqah. Kalau kamu sholat, zikir, mendoa yang nggak memakai prinsip dasar thariqah, kamu nggak ada hubungan. Blok, goblok. Clear. Kenapa kok peserta yang percaya diri ngomongnya? Karena ini exactly. Begitu loh. Beragama itu ilmiah, nalar, logis, terukur, bisa dianalisa, dan bisa dibuktikan. Itu yang penting. Kalau kamu cuma beragama, cuma teori, di mana-mana cerita, tapi nggak pernah bisa kau buktikan, itu cuma dogma, itu cuma keyakinan, kepercayaan. Bukan agama langit, bukan agama turun dari Allah Ta'ala, tapi agama lewat akal goblokmu, ya. Beda, itu namanya agama ardi, agama olah pikiran belajarmu. Bukan karena turun dari ridho-ridhonya Allah. Nah, itu beda. Maka menyebut namanya, jadi sekarang paham ya, sebut namanya, tetapi dengan kaifiat, dengan teknik. Makanya hubungan kita dengan Allah di alam rohani ya, bukan di alam jasmani ya. Maka seluruh aspek jasmanimu matikan. Paham sekarang? Kau hidupkan di satu titik fokus. Di mana itu? Di titik-titik ya. Matamu dipejamkan, panca inderamu ditutup, ya. Dan dengan titik itulah yang telah tertanamkan alat membaca gelombang, maka hadirkan wujudnya. Kemudian dengan tata cara itu menyamakan frekuensi dan gelombang. Kenapa kok harus ini, nggak saya sebut. Itu adalah adaptasi menyamakan frekuensi dan gelombang. Kenapa kok memakai roh, bukan akal? Karena akalmu nggak bisa jangkau, nggak akan tembus, nggak ada hubungan. Paham ya? Hubungan kita dengan Allah adalah antara roh dengan yang maha roh. Nah, tapi kau masih ada di stasioner duniamu. Makanya itulah bentuk konkretnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kau di dunia, stasionermu, tapi yang kau hubungi itu ada di sini. Di ujung langit tertinggi akhirat. Maka mesti nyebrang lewat lapisan-lapisan langit akhirat. Nah, tadi ini cuma menyebut gendruwo saja yang datang itu. Kau jadi kaya, kau jadi sakti. Tapi ujung-ujungnya matimu makin turun. Kamu nggak bisa naik kepada Allah Ta'ala, tapi makin turun, makin jauh. Makin sesat kau. Tapi kalau ini, tekniknya kuantum. Kuantum naik. Menyebut namanya, hadirkan wujudnya, dan samakan frekuensi dan gelombang. Sama dengan bahasa Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku. Makan kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Artinya apa? Samakan frekuensimu dan gelombangmu dengan gelombang gurumu. Paham? Demikian juga bahasa Sri Krishna. Berbakti kau kepadaku, tidak dihitung berbakti kepada dewa. Tapi berbakti kau kepadaku, sama halnya kau berbakti kepada yang maha kuasa. Loh, ada manusia-manusia, sang messenger, sang pembawa link atau link carrier yang membawa gelombang Allah ke dunia. Dia mewakili Allah atau tajalinya Allah. Dialah Allah yang wujud. Banyak protes, kenapa begitu? Itu ilmiah. Presiden pun gak ada wujudnya, betul ya? Tapi dia ada. Di mana dia? Di mana alamatnya dia? Dia beralamat kepada seorang yang menjabat presiden itu. Maka wujudnya presiden menjadi berwujud orang itu, betul gak? Karena sifatnya mewujud. Demikian juga kau, blok-blok, kau aja begitu. Kau bukannya bertulang berdaging otot ini, bukan. Kau pun sebetulnya tidak berwujud. Tidak terikat ruang dan waktu. Bahkan tidak terikat jenis kelamin.
Tidak ada identifikasi. Loh. Tidak terdefinisi. Loh. Juga tidak terbatas. Menjadi wujud ini karena kau kena undang-undang dunia. Memakai interaksi 5 panca indera tadi. Demikian juga apapun yang masuk ke dunia pasti kena undang-undang 5 ini. Kalau kau menyebut nama Allah tapi nggak kenal yang ini, sesat kau itu. Clear? Apakah saya menyesatkan orang? Tidak, ini hukum. Ya, ilmiah itu menempatkan suatu proporsional. Benar ya benar, salah ya salah. Nggak kita sampaikan abu-abu. Jangan kita bilang hitam, kita bilang putih. Blok goblok. Putih dibilang abu-abu, blok goblok. Hitam ya hitam, putih ya putih. Sampai ya sampai, sesat ya sesat. Bukan berarti misalnya menyesatkan banyak orang. Tidak. Itu ilmiah. Itu logik. Itu data. Itu analisa. Nah, begitu loh. Jadi beragama itu exactly, pasti, saintis, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang update zaman ini. Dan sesuai dengan existing zaman masing-masing. Jadi cara kau melihat agama mesti di zamanmu sendiri, zaman ini. Jangan ke zaman bahula, kau nggak akan mampu. Ya, bayangin saja kamu nggak akan mampu. Secara logik coba ya. Kau mau nggak hidup di zaman ini, tetapi memakai existing zaman dahulu? Kamu sini nggak usah pakai motor, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai listrik. Nalarmu ya, logikmu langsung mau nggak itu? Gak mau, blok-blok, gak kebayang. Apalagi kau mau beragama dengan membayangkan existing zaman 1500 tahun yang lalu. Logik nalarmu saja, interaksimu langsung auto menolak. Gak bisa aku. Bagaimana aku nanti hidup tanpa listrik, tanpa HP, tanpa jaket yang boys kayak gini, tanpa ini kopiah fashionable kayak gini loh. Nggak bisa. Apa? Kopiah zaman sekarang. Kopiahnya Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Sekali lagi. Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Blok, goblok. Mr. TM ceramah kayak gini seperti main-main. Tapi main-mainnya Mr. TM ada di atas kepalamu semua. Ya Pak? Kamu serius saja masih di bawahnya Mr. TM yang main-main. Blok, goblok. Karena demikian tingginya perbedaan jarak antara aku dan kau. Aku kau anggap iblisnya. Biar saja. Iblis sama saya teman. Kalau sama seorang Sulawesi, teman Ki. Nah, itu sama daeng itu. Itu ada ayatnya itu. Jika ketemu dengan pemain akhirat yang sesungguhnya, maka dunia cuma sebatas main-main sendagurau, blok goblok. Nah, tapi nggak tersentuh masalah. Karena dia peserta yang maha kuasa. Nah, memang bahasanya Mr. TM itu goblokkan orang. Semua dipukul rata. Nggak yang keramat, nggak yang ahli syariat, nggak ahli tarekat yang bambet-bambet itu. Dipukul rata. Agar kalian semua terbongkar dari dogmamu. Kau bisa keluar. Burung itu bisa terbang ke langit kalau keluar dari kandangmu. Kau bisa mi'raj kalau keluar dari duniamu. Betul nggak ini? Apa kalimat Nabi? Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur. Siapa orang dapat nur? Orang yang dibaiat oleh tarekat yang sama dengan tarekatnya. Mr. TM. Kalau tarekat yang lain nggak tahu lah. Ya, tarekat yang lain nggak tahu lah. No comment. Saya nggak mau menyalahkan orang, nggak mau nilai orang. Tapi nggak tahu lah sampai apa nggak tahu lah. Kata guru saya, ada tarekat asli. Ada mas itu asli. Ada pula mas gadungan. Kalau yang asli, kamu mesti mau. Tapi jangan ditolak. Tapi gadungan bolehlah kalian tolak. Karena sudah tahu yang asli. Demikian juga tarekat. Ada yang asli, ada yang gadungan. Kalau sudah tahu yang asli, jangan mau yang gadungan. Banyak itu tarekat gadungan. Banyak. Tarekat yang ujungnya nggak sampai. Kenapa?
Gurunya tidak maha mutlak. Hanya mutlak yang bisa kembali kepada maha mutlak. Jika tidak mutlak, sampai kapanpun relatif nggak akan pernah sampai kepada yang mutlak. Blok. Kalau gurumu tidak tersambung dengan wasilah yang mutlak, maka sampai kapanpun kau bersama gurumu nggak akan sampai. Jika kau berguru pada manusia, nggak akan sampai. Manusia tidur saja sudah hilang, apalagi mati. Gurumu itu bukan manusia. Gurumu adalah nur atau guru rohani yang membimbing rohanimu untuk naik ke dimensi lebih tinggi. Bisa menghantar, bukan mengantar ya. Kalau mengantar pakai calo. Kalau menghantar, itu gelombangnya langsung. Kabel 1000 kilo, ada listrik yang disentuh gini, langsung nggak nyetrum? Langsung. Tapi kalau pengantar, itu kayak Gojek itu. Dik, ya beda. Ya, itu bahasa detail teknikal yang eksak. Jadi berhubungan dengan Allah mesti lewat penghantar, bukan pengantar ya. Kalau pengantar itu calo. Kalau penghantar, itu hubunganmu dirubah menjadi gelombang. Lihat ya. HP memakai sinyal, itu dirubah menjadi gelombang, betul nggak? Listrik terhantar lewat gelombang. Loh. Cahaya, gelombang. Apa saja gelombang? Demikian juga akalmu pun ada gelombangnya. Intelijensimu pun ada gelombangnya. Nalar pun ada gelombangnya. Bagaimana kau mau menuju Tuhan yang tidak memakai gelombangnya dia? Hil yang mustahil, katanya Basman sambil ketawa. Ya gak mungkin, goblok. Maka kau untuk berhubungan dengan Allah wajib cari guru mutlak di zamanmu sendiri. Dia bukan manusia, tetapi wujudnya serupa dengan manusia. Ya. Kalau kau berguru kepada manusia yang eker-ekeran, status quo, kok nama guru bingungi, wujud guru bingungi, berarti kau masih terikat dengan hukum panca indramu, berarti kau masih di dunia, di akal relatifmu, blok. Banyak itu ahli tarekat, ngakunya tasawuf, masih eker-ekeran diskusi masalah gurunya. Kalau gurunya Mr. TM, sama dengan gurunya Nabi Muhammad, sama dengan guru Nabi Isa, sama dengan guru Nabi Musa. Siddhartha Gautama, Guru Krishna, sama. Kalau nggak sama, Mr. TM nggak mungkin bisa menerangkan detail daripada metodologi. Gitu loh, nalar logis. Gini masih tanya, itu sudah pelaku belum? Boblokmu loh. Kalau nggak pelaku, nggak mungkin bisa menerangkan ilmiah. Ilmiah bukan dengan bahasa seorang pelaku. Pelaku belum tentu bisa menerangkan, betul nggak? Tapi kalau pelaku hafal mati, dia bisa menerangkan detailnya. Di sana itu ada tikungan, di sana ada pohon, di sana apa. Dia hafal mati. Maka dia bisa menerangkan detailnya menjadi rumus. Gitu loh men. Jadi yang seperti Mr. TM ini jarang. Ya, jarang ada. Orang umum. Jika tidak full power, dia tidak akan berani mendetailkan, mendeskripsikan teknologi munajat menjadi rumusan metodologi. Kalau cuman pelaku, dia nggak bisa ngomong, maka terhenti di ini kajian yang nggak boleh dibuka. Iya apa Kak? Kalau ada orang nanya, jangan nanya, patuhi saja kau akan tahu sendiri. Goblok. Kapan sampainya? Karena di akhir zaman, informasi yang masuk dalam dirimu demikian cepatnya, betul nggak? Kalau zaman dulu masih cocok, karena apa? Informasinya nggak kencang masuknya. Nah sekarang, kalau diam saja sudah update tentang perang Rusia, tentang bagaimana itu di luar, kau diam saja loh, informasi sudah masuk bertubi-tubi. Nah, bagaimana kau jika perjalanan rohanimu yang masih adaptasi, yang masih merangkak, sementara kemasukan dengan gelombang akal yang masuk bertubi-tubi, kau pun akan goyang. Pondasimu pun akan tumbang. Maka percepatan zaman, percepatan informasi yang masuk mesti diimbangi dengan percepatan menerangkan metodologinya. Sayang, pelajaran sekolah tarekat kebanyakan malah menjadi sekolah dogma kembali. Dikit-dikit, diam, jangan nanya.
nanti akan ngerti sendiri. Kapan ngertinya? Blok-blok. Ya. Kalau sama Mr. TM, oh tanya saja boleh. Siang malam pun boleh, tapi ke sini. Kalau kamu telepon saya, oh nggak akan saya jawab. Nggak akan saya angkat. Tanya, oh nggak akan saya jawab. Karena apa? Kamu nggak berjuang. Kamu pasti meremehkan. Karena saya hafal betul. Umat akhir zaman tuh orang-orangnya konyol. Maunya belajar begini pakai online. Tanya, ini bayar apa enggak? Bayar. Mr. TM ini kata orang jualan agama. Biar saja. Kalau yang mau gratisan, minggir dulu. Jangan di sini kamu. Bikin sepet mata saja. Dan prosesnya nggak ada instan. Baru mau belajar sudah tanya. Ini bisa makrifat berapa bulan? Oh cocotmu gitu loh. Makrifat itu hukum undang-undang yang abstrak, metafisik. Ya. Maka di sana tergantung adaptasimu dengan dia dan bergantung ridhonya. Tapi menuju ridhonya ada teknikal. Kenapa? Lihat. Rahmat Tuhan tidak akan turun kalau nggak dijolok. Njolokmu mesti sampai dulu baru berbalas. Betul apa enggak? Bagaimana kau dengan seluruh relatifmu memikir jolokan aksi, ibadah dan sebagainya yang sampai baru berbalas. Jangan kemudian kau hanya aku mengharap ridhonya ya Allah, tapi nggak ada aksi, nggak ada teknologi, nggak akan sampai blok-blok. Makanya diterangkan metodologinya yang bernama pasti ada interaksi dengan 5 panca inderamu. Begitu telah dibaiat, dikenalkan dengan kaifiatnya, maka sebut namanya, hadirkan wujudnya, samakan frekuensi dan gelombangnya. Adaptasi di situ. Go. Nah, gitu dong. Lewat proses. Dari sini naik kuantum ke sini, naik kuantum ke sini, loh, naik kuantum ke sini, loh. Butuh proses. Ini belum sampai, loh. Tapi karena menggandeng sang wasilah carrier, maka kau dalam gerensinya selama kau ada di dalam lingkaran sistem ketuhanan. Tapi jika engkau keluar dari sistem ketuhanan, garansimu nggak ada. Kan sudah fair. Ini perkara yang sulit sekali. Ya, sangat sulit di dunia ini. Kata guru saya demikian. Menyebut la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Kalau menyebut kalimatnya saja itu perkara paling gampang di dunia ini. Tapi kalau menyebut sampai ke dimensinya itu perkara paling sulit. Tetapi sesulit-sulitnya ada metodologinya dan ada sistemiknya loh. Tinggal ikuti saja sistemiknya. Betul apa enggak? Flow, input mutlak nur yang ditanamkan dalam kalbumu. Lewat sistem mutlak, maka logikanya outputnya apa? Mutlak dong. Lah kenapa outputnya relatif? Banyak pelaku tarekat, pelaku tasawuf outputnya icikiwir, dendesi, belgedes. Itu karena adaptasimu dengan sistem yang tidak mutlak. Clear. Jangan salahkan sistem yang nggak mutlak. Tidak. Jangan salahkan nurnya itu nggak mutlak. Tidak. Adaptasimu yang goblok. Makanya belajar ke Mr. TM. Yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya. Kamu harus tahan. Digoblok-goblokin sama Mr. TM. Tapi ada isinya yang diomongin. Betul nggak? Daripada kau duduk nongkrong nimba ilmu tapi nggak ada ilmunya. Zong berat. Kau belajar agama kepada yang kau kira ahli agama. Nggak ada isinya. Zong berat. Kalau saya Mr. TM, clear semuanya. Oke, demikian ya. Jadi zikir yang bermetodologi adalah zikir yang tujuannya adalah menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala. Antara kau dan Allah mesti lewat wasilah, nur. Baru ada hubungan. Dan di sini kau adaptasi berangkatnya adalah mesti kau temukan dulu orang yang membawa gelombang wasilah. Dan kemudian inilah wujud Allah ya. Kau sebut namanya, hadirkan wujudnya dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Maka dari wujud itu akan naik menjadi gelombang. Dan akan naik menjadi ma'rifatullah. Jadi ada 3 gelombang, sama seperti Trinitas, blok-blok. Ada Nabi Isa, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Ada Siddhartha Gautama, ada Guru Buddha, ada Tuhan. Ada
pangeran, ada guru sejati, ada Gusti Allah. Ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, ada Allah Ta'ala. Ada guru, ada mursyid, ada Allah Ta'ala. Semua memakai 3 gelombang. Jadi gelombang ini di dunia, ini di akhirat, ini di ujung akhirat. Paham? Nah, saat ini kau udah di sini, tapi telah dikenalkan teknik untuk masuk ke sini. Makanya adaptasi ini sulit. Begitu wabtaghu ilaihil wasilah. Lanjutannya adalah wajahidu fisabilillah. Berjuang sungguh-sungguh mati-matian di jalan itu agar kau bisa naik. Nah, ini melewati satu dimensi loh ya. Melewati alam demi alam loh ya. Jika kau nggak bisa naik gelombang, kau nggak bisa kuantum, itu sama halnya kau tidak bisa mi'raj blok-blok. Maka nggak bisa mi'raj, nggak mungkin bisa makrifat, clear? Karena Tuhanmu di sini. Lah kamu di sini, kalau nggak naik gelombang bagaimana? Ya nggak ada hubungan. Nah, lucu kalau orang ada mengaku makrifat tapi nggak bisa menerangkan mi'raj. Nggak paham mi'raj loh. Sama seperti ngaku sudah sarjana tapi nggak pernah sekolah. Loh, diketawain orang. Karena ilmiah itu ketahuan kau. Dari komen-komenmu sudah kebaca. Oh, ini orang goblok. Oh, ini goblok sekali. Oh, ini super goblok. Oh, ini goblok setengah-setengah. Semuanya goblok. Yang pintar cuman Mr. TM. Yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Ya. Oke. Guys, goblok. Sobat goblok. Goblokers di mana berada. Ikuti uran-uran Mr. TM yang eksak. Scientific. Yang mengupas tentang metafisik ultra. Loh. Seperti Roma Irama. Kok gitu tentuannya. Oke, just kidding. But you mesti doing ya. Jadi kita bisa cloning di frekuensi yang sama. Oke. Congratulations buat yang sudah baiat ya. Dijaga betul. Telah melewati satu alam yang masuk ke alam yang lebih tinggi, rasanya seperti dunia kembali ya. X super X akan sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Jika kau di-upgrade gelombangmu dan masuk ke dimensi lebih tinggi, 3G per 3G akan sama rasanya dengan 4G per 4G. Betul nggak? Suara yang muncul dari piringan hitam, dari kaset, dari CD, dari DVD, dari flash disk, dari apapun itu. Jika memakai speaker sound yang kualitasnya sama, maka seolah-olah suaranya sama, padahal sudah beda gelombang. Kalau kamu nggak terizinkan masuk akhirat, zong hidupmu, ya. Tidak mungkin ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubunganmu jangan kepada Tuhan, padahal isinya adalah gendruwo yang kau anggap Tuhan. Oke, sesat kau ya. Ini jelas sesat ya. Dzikir delemeng, dzikir dimanapun berada, yang dzikir delemeng, pasti kau akan sesat. Karena apa? Yang kau anggap Tuhan itu sebenarnya gendruwo. Kau sebut namanya, tapi nggak tahu siapa di balik nama itu. Kau nggak akan sampai, nggak tahu alamatnya. Ya apa enggak? Logika enggak ini? Aku sebut nama gelas, ya ini bentuknya, aku tuju. Aku sebut namanya bel meja ini. Yang saya tanya, yang mana kau sebut Allah? Congormu. Ya? Mana yang kau sebut Allah, mana? Plonga-plongo. Kalau maksudnya, ada dong. Mana Allah? Itu. Mana dia? Itu. Rahasia, oke? Tapi, clear gak ilmiah gak? Mister yang dari Gresik, clear gak ini? Nah, Mister yang dari Kediri, clear gak? Mister yang dari Nganjuk, clear? Bila itu taufiq wal hidayah, bila itu inayah, ilahi anta maksudi wa rizqika wa lebih. Haleluya. Suksma, alhamdulillah, puji Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.